Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, kami calon guru penggerak Angkatan 6 asal Kabupaten ND. Saya Israti Maisara Mahar dari SMK Negeri 1 ND. Saya Emi Arawati dari SMK Negeri 1 ND. Dan saya Cut Mutia Elf Ivo dari SMK Negeri 1 ND. Ya, baik. Hari ini kami akan melakukan praktek coaching dan pada praktek sesi pertama saya akan berperan sebagai observer, Ibu Emi akan menjadi coach dan Ibu Cut akan menjadi coachee. Ya, baik ibu-ibu sekalian, Ibu Emi dan Ibu Cut, kita akan melakukan praktek coaching sesi 1 dan saat ini saya akan berperan sebagai observer atau pengamat. Ibu Emi akan berperan sebagai coach dan Ibu Cut akan menjadi coachee. Yang perlu diperhatikan pada sesi latihan coaching kita nanti bahwa seorang coach itu harus memenuhi beberapa kriteria atau kompetensi coaching. Yang pertama adalah bahwa Ibu Emi harus benar-benar sebagai coach yang hadir secara penuh, presence. Lalu berikutnya Ibu Emi harus bisa mendengar secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee dan kompetensi berikutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang akan dikembangkan oleh coachee. Kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Emi sebagai coach. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Cut. Ya, Bu. Ibu makasih banyak ya sudah bersedia menyediakan waktunya buat saya. Iya, saya dapat WA dari Ibu, katanya mau ketemu. Kira-kira ada apa ya? Nah, gini nih, Bu. Saya bisa bincang-bincang sedikit sama Ibu, Bu? Bisa banget. Ya, gini, Bu. Saya tuh kemarin diberi tugas tambahan sebagai tim pelaksana digitalisasi pelayanan kurikulum di sekolah. Nah, dalam hal ini yang di tim itu tuh saya ditunjuk sebagai tim IT, Bu. Jadi saya tuh disuruh membuat sebuah program namanya tuh Jurnal E-Kurikulum. Di program ini nih saya gunakan bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita di SMK 1 supaya bisa dipakai sebagai jurnal, Bu. Tapi nih Bu, masalahnya ada beberapa Bapak Ibu guru yang mohon maaf ya Bu ya, yang biasa Bu, yang mau purna bakti itu. Nah, beliau-beliau ini kurang tertarik dan kurang mau melakukan atau mensukseskan program ini. Kayak macam mereka tuh ngerasa kayak apatis gitu Bu terhadap teknologi gitu loh Bu. Oke, saya tadi sudah mendengar apa yang mau Ibu bincangkan, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini, kira-kira apa tujuan akhir dari diskusi kita ini nanti yang Ibu Cut harapkan? Saya tuh ingin mencari solusi Bu, bagaimana supaya Bapak Ibu guru yang tadi saya jelaskan itu, mereka juga mau ikut mensukseskan program kita ini Bu. Tuh, jadi sekolah kita itu biar bisa berbasis digitalisasi Bu, gitu. Oh begitu, baik. Tadi saya dengar ada kata apatis. Jadi program elektronik jurnal kurikulum ini yang Ibu katakan tadi, apa yang mau Ibu jalankan? Bisakah Ibu Cut ceritakan kenapa kok mereka bisa apatis dengan program Ibu? Jadi gini, ketika saya melakukan IHT ini, kemudian dalam IHT ini ada program tentang e-kurikulum. Nah, beberapa Bapak Ibu guru yang sudah
senior tadi yang sudah saya sampaikan tadi, uh, beliau-beliau ini tidak mau mengikuti program yang dijalankan tadi. Jadi mereka tuh nggak mau datang, nggak mau ikut waktu kita buat IHT Bu di sekolah gitu. Jadi pertama-tama tuh setelah saya ini lihat lagi tuh Bu, mereka tuh tidak mau install. Walaupun mereka sudah dipanggil oleh kepala sekolah, setelah mereka dipaksa begitu, seperti ada paksaan gitu dari kepala sekolah, sampai di sana tuh mereka tuh diem aja, tidak mau install, kemudian tidak mau bergabung dengan kelompok gitu. Nah, akhirnya seperti apa ya Bu, kayak macam kenapa saya bilang sampai bilang apatis tuh, kayak mereka tuh kayak alergi gitu sama teknologi gitu loh Bu. Oh begitu Bu, alergi dengan teknologi. Kira-kira apa saja usaha Ibu yang telah Ibu Cut buat untuk mengurangi sikap mereka tadi atau mengatasi rekan-rekan guru tadi yang kata Ibu apatis terhadap programnya Ibu? Jadi gini Bu, jadi saya tuh udah pernah nih Bu dekati beliau-beliau ini. Saya tuh udah pernah dekat secara personal ya Bu ya, saya ke beliau-beliau ini. Kemudian saya tuh pernah bertanya sama beliau-beliau ini, kenapa sampai nggak mau ikut di dalam program ini, ada apa gitu. Nah, seperti itu Bu. Sudah saya lakukan pendekatan secara persuasif sih Bu, secara personal begitu. Adakah usaha lain yang Ibu Cut pernah coba dekatin mereka? Mungkin yang Ibu pernah usahakan setelah IHT itu terhadap mereka? Kira-kira apa saja langkahnya? Jadi saya tuh sudah setelah IHT, kemudian saya tuh sudah ketemu, tadi saya jelaskan bahwa saya ketemu mereka secara pribadi, mendekati secara persuasif, kemudian sempat saya tuh kasih nomor WA saya pribadi, kemudian sampai dengan kebetulan kan saya di jurusan kan ada komputer nih Bu, jadi tuh sampai saya bilang gini, Ibu, Bapak, nanti kalau ada kesulitan boleh nih cari saya di jurusan. Kebetulan di jurusan itu ada perangkatnya. Jadi tuh Ibu Bapak kalau nggak punya perangkat boleh dibantu setelah sampai di jurusan gitu. Terus nomor WA pribadi saya monggo silakan dipakai untuk konsultasi kalau misalnya di rumah mengalami kesulitan. Jadi seperti itu Bu, saya sudah langkah-langkah saya setelah saya melakukan program IHT ini. Saya sudah melihat langkah-langkahnya Ibu Cut. Yang saya ingin tanyakan, setelah Ibu melihat situasi seperti ini dengan Ibu guru-guru senior yang apatis tadi, kira-kira rencana ke depan Ibu untuk bisa merangkul mereka, kira-kira seperti apa? Rencananya sih saya mau ketemu sama kepala sekolah dulu ya Bu ya. Kedepannya tuh pasti saya mau menambahkan waktu IHT, jadi IHT bukan hanya sekali saja tapi nanti continue gitu Bu, sehingga program ini tidak berhenti satu kali saja, jadi izin dulu sama kepala sekolah, kemudian mungkin saya mau memberikan modul Bu, jadi biar bapak-bapak ibu yang tidak bisa langsung mengikuti praktek saya waktu IHT itu bisa menggunakan modulnya saya, jadi bisa dicoba di rumah. Kemudian saya juga memberikan layanan hotline 24 jam, kapan saja saya dibutuhkan, insya Allah saya akan menjawab dan membantu permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Gitu, gitu. Udah bagus itu Bu rencananya. Kira-kira rentan berapa Ibu sudah sampai rentan yang keberapa dalam melaksanakan program tersebut? Antara 1 sampai 10 kira-kira Ibu sudah sampai ke berapa? Sekitar
rentangan keberhasilan saya tuh sekitar ada di skala 7, Bu. Apakah Ibu Cut mau sampai ke 10? Mau dong, Bu. Pastinya dong, rencananya ke 10 lah gitu. Oke, kalau mau sampai ke 10 kira-kira punya rencana yang lain mungkin? Rencana yang lain ya, mungkin saya akan meminta bantuan di kepala sekolah ya, Bu ya. Jadi senior-senior ini yang saya bilangin guru-guru ini mungkin saya lebih mau manggil senior ya, Bu ya, dibandingkan saya. Jadi beliau-beliau ini kan pastinya kalau saya yang mendekati, mungkin beliau-beliau ini mungkin agak sedikit gimana gitu, Bu ya. Mungkin jadi strategi saya selain saya mendekati secara persuasif nih, Bu, mungkin saya akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah sehingga Bapak kepala sekolah saya yang akan mengingatkan dan terus menerus menggaungkan strategi digitalisasi sekolah ini di rapat ataupun di briefing pagi atau di WA group dan sebagainya, Bu. Berarti ada treatment tambahan ya, Bu ya. Tadi selain yang Ibu Cut sudah katakan dari awal tadi, ada salah satunya adalah layanan hotline. Kemudian saya dengar juga ada modul. Kemudian ada yang terakhir tadi mau tambah lagi minta dukungan penuh dari kepala sekolah. Oke, kira-kira ada rekan guru yang Ibu mau ikutkan dalam program, mensukseskan program Ibu? Adakah yang bisa membantu atau bagaimana? Iya, Bu, pastinya ya, Bu ya. Kalau saya sendiri pasti program ini nggak mungkin jalan, Bu. Saya membutuhkan banyak teman, banyak rekan untuk membantu saya. Jadi ada tim saya, Bu. Jadi ada tim IT yang memang sudah dipilih, kemudian kami juga sudah sama-sama membuat program. Nah, teman-teman di dalam tim IT inilah yang membantu saya untuk mensukseskan program ini, Bu. Dan juga di situ teman-teman IT juga berperan juga dalam tadi rencana saya yang hotline 24 jam itu, Bu. Jadi insya Allah teman-teman di IT siap membantu, Bu. Gitu ya. Sejauh yang telah Ibu laksanakan, bagaimana dengan rekan senior Ibu yang tadi katanya apatis tadi? Kira-kira sudah sampai saat ini sudah berapa orang yang ikut? Semuanya ada berapa, Bu? Total guru yang mau di training ya, Bu ya, itu sekitar 50 orang. Nah, yang rekan-rekan senior ini sekitar ada 15 orang, Bu. Dari 15 yang sudah ikut berapa kira-kira? Yang 15 ini sekitar 8 orang tuh insya Allah sudah mulai tertarik, Bu, setelah saya melakukan upaya pendekatan persuasif dan ada dorongan dari kepala sekolah gitu. Diharapkan ke depannya 15 itu semuanya bisa ikut ya, Bu. Jadi kurang sekitar 6 orang ya, Bu ya. Nah, apakah Ibu yakin mereka yang berenam ini bisa ikut semua? Insya Allah, Bu, yakin sih, Bu, karena kan ada teman-teman dari tim nanti yang berkolaborasi dengan saya, jadi teman-teman ini bisa menyebar ke semua jurusan, kemudian juga ada dukungan penuh dari kepala sekolah yang selalu mengingatkan kalau memang rencana ini didukung penuh sama kepala sekolah, strategi ini betul-betul didukung sama kepala sekolah dan rekan-rekan tim itu bekerja betul-betul dengan sepenuh hati, insya Allah 100% tercapai. Kira-kira kapan mau mulai rencananya itu dijalankan? Kalau rencananya sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu ya, Bu ya. Seperti pendekatan persuasif itu sudah saya lakukan. Tinggal nanti mungkin pendekatan atau minta dukungan penuh dari kepala sekolah itu insya Allah mungkin dalam minggu ini mulai dilaksanakan. Sedangkan hotline yang 24 jam ini setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga dengan tim saya, tim IT saya, mungkin insya Allah dalam minggu ini sekitar
tiga hari ke depannya insya Allah sudah bisa dilaksanakan hotline 24 jam. Itu bagus sekali. Saya menunggu aksi baik dari Ibu, dan saya harap setelah IHT yang kedua kita bisa coaching lagi tentang keberhasilan program Ibu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Dengan bincang-bincang ini tuh pikiran saya tuh jadi terbuka Bu. Jadinya tuh yang tadi takut dengan, aduh gimana nih senioritas saya gitu. Akhirnya terima kasih banyak ya Bu. Jadi saya punya dapat solusi yang baik gitu. Insya Allah habis saya sudah menjalankan program ini, nanti minta bantuan Ibu lagi untuk bincang-bincang lagi ya Bu ya. Pasti itu, segala sesuatu yang baik harus kita dukung bersama-sama. Terima kasih juga Ibu Cut. Iya. Nah, kita jadi bisa sering-sering ya. Iya Bu. Baik Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Biar bisa diskusi langsung lagi dengan kepala sekolah Bu. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Emi dan Ibu Cut sudah bermain peran sebagai coach dan coachee, dan di sini saya sudah melakukan pengamatan apakah Ibu Emi sudah memiliki kompetensi sebagai coach atau kompetensi coaching, dan apakah alur Tirta itu sudah berjalan. Yang pertama, saya sangat berapresiasi terhadap Ibu Emi bahwa Ibu Emi benar-benar memiliki kehadiran penuh di sini. Apa yang menjadi permasalahan Ibu Cut sebagai coachee, Ibu Emi terima dengan menanyakan apa tujuan, lalu apa yang akan didapat dari bincang-bincang. Ibu Emi menghadirkan secara utuh peran Ibu Emi di sini sebagai coach. Lalu dari proses coaching tadi, Ibu Emi mendengarkan aktif sehingga Ibu Cut begitu dengan luasnya menceritakan apa yang menjadi kendala, dan Ibu Emi bisa menangkap itu dengan sangat detail apa yang menjadi kendala, kemudian bisa mengulang itu dengan memastikan bahwa apakah itu yang menjadi kendala dalam langkah identifikasi tadi. Itu sangat luar biasa. Jadi benar-benar menggali potensi dan menggali apa yang menjadi masalah yang ada pada coachee. Ibu Emi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sungguh luar biasa sehingga membuat Ibu Cut bisa menemukan solusi atas masalahnya, sehingga rencana aksi pada alur Tirta dan tanggung jawab itu bisa terpenuhi. Ini sungguh luar biasa, simulasi yang mantap sekali menunjukkan kompetensi Ibu Emi sebagai coach dan menjalankan langkah-langkah dalam alur Tirta. Terima kasih sekali lagi, luar biasa, dan kita akan melanjutkan pada praktek yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu-ibu? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda. Nah, oke. Pada kesempatan ini nanti Ibu Cut akan menjadi coach, sedangkan Ibu Ati menjadi coach. Kemudian kira-kira persiapannya bagaimana Ibu? Insya Allah sudah bisa. Sudah bisa? Ya. Oke. Baik. Nanti pada saat kalian melakukan kegiatan coaching, jangan lupa dengan 3 kompetensi yang harus selalu disertakan dalam kegiatan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, terus juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Itu yang harus selalu ada, dan alur tirtanya juga dijalankan. Oke, selamat bekerja Ibu-ibu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Ibu Cut. Ya. Waalaikumsalam Bu Ati. Ya, makasih ya Bu Cut ya sudah sediakan waktu ketemu saya. Padahal tadi saya lihat sempat sibuk loh, makanya saya WA dulu untuk bisa dapat waktunya Ibu Cut. Makasih ya Bu Cut sekali lagi ya sudah bersedia.
Iya Bu, sama-sama nggak apa-apa kok Bu. Tadi emang sibuk, lagi biasa. Iya, Biasa lagi liatin anak-anak nih di depan, tapi sekarang udah nggak apa-apa kok Bu. Ayo iya, Bu, mari sini masuk Bu, silakan gitu. iya. Heeh. Eh, Bu Cut, saya mau cerita nih. Ada sesuatu yang saya pikirkan terus saya pengen berbagi, tapi sama siapa? Oh ya akhirnya terpikirlah saya sama Bu Cut nih. Jadi gini Bu Cut, saya tuh tadi ditegur sama kepala sekolah. Di satu sisi saya merasa bahwa kepala sekolah ini agak berlebihan nih menegur saya. Eh, Satu sisi saya merasa bahwa mungkin saya perlu ditegur, tapi saya sudah loh WA kepala sekolah bahwa saya izin terlambat. Tapi teguran kepala sekolah tadi itu lebih ke menjudge saya bahwa saya itu sering sekali terlambat gitu loh. Padahal saya itu sudah izin begitu. Sehingga saya itu jadi kepikiran Bu Cut. Oh iya Bu, jadi tadi tuh ada sedikit ini ya sama kepala sekolah ya. Iya Bu Cut. Oh iya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu itu yang disampaikan oleh kepala sekolah itu, Ibu ngerasa bahwa Ibu sudah izin dan tidak sering terlambat begitu ya Bu ya. Tapi kok kepala sekolah sampai menegur gitu ya. Iya. Menurut Ibu mungkin apa yang membuat ini kepala sekolah sampai bisa menegur Ibu seperti itu? Saya rasa ya mungkin karena keseringan kali ya Bu Cut ya. Em, Apa namanya? Memang beberapa kali itu saya bisa dalam waktu seminggu dan sering sekali terlambat. Tapi saya punya alasan kok Bu Cut kenapa saya sampai terlambat. Dan saya memberitahu itu Bu kepada kepala sekolah. Lalu menurut Ibu Ati ya, alasan apa yang membuat Ibu Ati itu sampai terlambat, kemudian sampai berulang ya Bu? Jadi begini Bu Cut, saya punya anak yang kebetulan TK Bu Cut. Saya agak kewalahan. Nah ini suami saya apa namanya berangkat ke kantor itu lebih pagi sehingga tidak sempat harus menghandle anak untuk antar ke sekolah. Jadi di situ paling mungkin saya lah Bu Cut yang mengantar dia ke sekolah. Nah kebetulan kalau saya antarnya lebih awal itu Ibu Cut, dia akan sendirian di sekolah, kan kasihan anak kecil, anak TK terus sendirian di sekolah. Nah kalau saya antar ikut jadwal masuk sekolah dia, ya resikonya itu Bu Cut, saya akan terlambat. Nah itu dia yang menjadi, saya tuh jadi beban, tidak enak juga ditegur, terus saya juga pikirin juga tanggung jawab saya ngantar anak ke sekolah. Oh begitu masalahnya. Jadi memang agak susah ya Bu ya kalau memang punya anak kecil ya Bu. Tapi nih Bu Ati ya, uh, menurut Bu Ati sampai kepala sekolah itu, walaupun Ibu Ati sudah menyampaikan alasannya, tapi kepala sekolah tetap menegur Bu Ati tuh, apakah Ibu merasa kalau Ibu ada melanggar mungkin, atau Ibu tidak mungkin kurang menerapkan aturan yang sudah ada di sekolah mungkin Bu? Iya sih Bu, ya mungkin karena keseringan wajar sih kepala sekolah akhirnya juga sampai menegur dan lebih terkesan agak marah mungkin tadi. Ya kalau kita bicara aturan ya mungkin ada aturan yang saya tidak tidak taatilah, ada kesepakatan yang mungkin saya lewatilah datang tepat waktu dan itu saya pikir juga mungkin itulah yang membuat kepala sekolah marah Bu Cut. Oh iya begitu Bu. Jadi kalau memang terlambat 1 atau 2 kali mungkin ya kepala sekolah bisa memaklumi ya Bu Ati ya. Tetapi yang tadi disampaikan Bu Ati bahwa dalam seminggu itu beberapa kali ya Bu ya. Iya, betul, jadi Bu Cut. mungkin kepala sekolah memang harus membuat tindakan yang agak tegas ya Bu ya. Karena bagaimanapun juga tugas kepala sekolah kan dia harus memperhatikan semua yang ada di sekolah kita tuh. Nah, terus sekarang yang menjadi keresahan Bu Ati nih, setelah ditegur, kemudian Ibu Ati kemudian agak sedikit komplain dengan kepala sekolah,
apa yang membuat Bu Ati setelah itu, apa yang membuat Bu Ati merasa resah, Bu? Ya itu dia Bu Cut, saya pengen seperti guru-guru lain ya Bu Cut, datang ya tepat waktu, hadir ke sekolah sesuai jadwal atau waktu yang ditetapkan sebagai aturan sekolah. Tapi saya juga harus bisa mengantar anak saya dengan tepat waktu, dalam pengertian tidak menelantarkan tuh loh Bu Cut. Jadi itulah yang menjadi keresahan saya Bu Cut. Jadi bukan keresahan karena tadi udah komplain sama kepala sekolah ya? Itu juga bagian dari keresahan yang luar biasa. Saya merasa bersalah tuh loh Bu Cut, ditegur ulang-ulang sampai dipanggil ke ruangan, itu tentu menjadi keresahan. Terus saya berpikir bagaimana caranya biar jangan sampai mengecewakan pimpinan sekolah gitu loh Bu Cut. Iya, terus yang tadi Ibu sudah menyatakan bahwa keresahan Ibu itu yang pertama gimana sih supaya anaknya oke, ya, sekolah oke, gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi karena sudah sempat komplain sama kepala sekolah, ini gimana ini? Itu perasaan Bu Ati itu setelah itu gimana? Saya waktu itu sih memang merasa agak kecewa ya, karena bagi saya sudah izin nih Bu Cut, saya sudah minta izin di kepala sekolah, terus kepala sekolah masih merasa bahwa saya melanggar aturan. Lalu saya pikir saya harus saya selanjutnya harus memastikan bahwa mengantar anak ke sekolah itu juga perlu saya bicarakan dengan kepala sekolah agar kepala sekolah tidak merasa bahwa saya tuh galau di situ Bu Cut. Apa saya sebaiknya meminta maaf saja ke kepala sekolah lalu membuat berjanji, atau bagaimana Bu Cut? Saya agak kebingungan di situ. Apa saya berjanji bahwa saya tidak akan terlambat, tapi saya akan berpikir bagaimana caranya saya mengantar anak sekolah bisa tepat waktu dan saya tidak terlambat Bu Cut. Menurut Ibu Ati nih, dari kegalauannya Bu Ati nih ya, apa kekuatan yang Ibu Ati miliki? Itu dia Bu Cut. Kekuatan dalam pengertian saya bisa jangan sampai melanggar itu dan bisa mengantarkan anak saya, kekuatan yang bisa menghilangkan keresahan saya ya Bu Cut. Saya paling mungkin adalah saya minta bantuan orang lain, saya titipkan anak saya mungkin ke orang tua, atau saya akan menyiapkan diri lebih pagi mungkin Bu Cut. Sebelum anak saya bangun tentu saya menyiapkan diri saya lebih dulu. Jadi saya juga minta bantuan orang tua. Kebetulan di rumah orang tua ada kakak saya yang free, mungkin bisa membantu untuk itu. Ya paling mungkin itulah Bu Cut, yang agar saya tidak terlalu banyak mengecewakan kepala sekolah dengan keterlambatan saya. Berarti Ibu sebenarnya udah punya kekuatan Bu. Ibu itu sudah punya kekuatan untuk memanage waktunya Ibu. Ibu punya kekuatan untuk bagaimana mengatur supaya Ibu sampai tidak terlambat, ya kan? Iya sih Bu Cut. Nah, kira-kira nih dari kekuatan-kekuatan yang Ibu punya ini, ya apa rencana Ibu untuk mengatasi kegalauan Ibu, keresahan Ibu, juga miss antara Ibu dengan kepala sekolah? Yaitu Ibu, berarti saya mungkin akan lebih komitmen ya Bu dengan waktu ya. Jadi ya mungkin saya kurangilah kebiasaan menganggap bahwa urusan saya itu lebih penting ketimbang urusan sekolah. Jadi mungkin kedepannya yang paling pertama adalah saya upayakan untuk tidak terlambat lagi. Upaya tidak terlambat ini ya didukung dengan mungkin saya akan berupaya agar anak saya diantar ke sekolah tepat waktu. Saya bicarakan dengan suami saya, ini kira-kira solusinya bagaimana biar bisa ngantar anak saya ke sekolah itu dengan bantuan orang lain, mungkin agar saya bisa ke sekolah tepat waktu. Kurang lebih akan seperti itu, dan saya mungkin akan
berbicara dengan kepala sekolah. Nah, mungkin saya akan bicara dengan kepala sekolah bahwa saya janji dan berkomitmen untuk bisa lebih tertib waktu lagi. Syukurlah, alhamdulillah Ibu Ati sudah tidak terlalu resah lagi. Iya. Ya, lega lah mungkin Lega karena lah ya. kemarin tuh buntu dan mungkin karena saya merasa gini Bu Cut, ini juga penting, tanggung jawab saya di sekolah penting tapi anak juga tanggung jawab, sehingga saya agak tidak menerima semacam masukan bahwa atau teguran ibu tidak boleh terlambat. Tapi dengan cerita begini saya berpikir bahwa sebenarnya saya bisa, kalau saya mau berupaya lebih misalnya meminta tolong ke keluarga untuk bisa menjaga, dan saya memanage waktu menjadi lebih baik. Jadi kalau kemarin tuh kayak blank Bu Cut, saya benar-benar tidak bisa berpikir ini bagaimana, ini sama-sama penting kok, egois ya mungkin ya Bu Cut ya. Tapi ketika saya berbagi dengan Ibu Cut ini semacam mendapat ilham begitu, kenapa tidak begitu, dan kenapa tidak saya pikirkan sebelum-sebelumnya Bu Cut. Jadi aduh, makasih sekali Bu Cut, dan ini benar-benar saya menemukan sendiri solusi buat saya bahwa sebenarnya saya bisa kok buat yang terbaik buat sekolah sebagai tanggung jawab dan buat anak saya Bu Cut. Iya memang Bu, namanya kita seorang ibu itu memang prioritas kita biasanya adalah keluarga, terutama anak. Tetapi sebagai seorang guru, pengabdi, pasti kita juga ada prioritas yang lain. Jadi wajar kalau kita dua-duanya diusahakan untuk berjalan seiring, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Nah, kebetulan syukur Ibu Ati sudah mendapatkan solusi yang baik gitu, kemudian sudah berkomitmen dengan baik sekali. Nah, mungkin ada dukungan-dukungan yang Ibu Ati akan minta untuk supaya komitmennya Ibu itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Iya. Betul Bu Cut, saya tentu akan meminta bantuan suami. Saya bicara terlebih dahulu Bu Cut dengan suami. Ini sama-sama tanggung jawab kita nih. Jangan saya sendiri dong. Gitu, ya. Dan mungkin itu dia Bu Cut, saya akan minta bantuan keluarga. Mungkin kalau sama orang lain untuk menjaga, menitipkan anak, saya tidak begitu terlalu percaya. Mungkin saya butuh bantuan keluarga, dan yang penting bahwa saya berharap kepala sekolah juga tidak melabeli saya sebagai guru yang sering terlambat kalau saya sudah segera itu. Jadi saya juga butuh dukungan sih kepala sekolah bahwa ini bukan saya lakukan dengan secara sengaja gitu. Bu Cut. Iya Bu Ati, saya rasa suami terutama, kemudian keluarga pasti akan sangat mendukung apa yang ingin Ibu Ati lakukan. Demi profesionalisme ya Bu Ati. Kemudian dari kepala sekolah saya yakin bahwa beliau tidak akan melabel, mungkin beliau hanya bersikap tegas, itu semua demi kepentingan kita semua, terutama Bu Ati juga, dan ternyata Ibu Ati bisa menemukan solusi yang sangat baik gitu ya Bu Ati. Saya makasih loh Bu Cut loh, dengan cerita akhirnya bisa jadi sebelumnya tuh kayak benar-benar tidak bisa berpikir tuh, karena ya mungkin itu dia menganggap penting itu tadi kan Bu Cut. Aduh, makasih sekali Bu Cut bersedia mendengarkan. Saya juga terima kasih sama-sama. Saya juga belajar banyak dari Bu Ati. Kemudian nanti mungkin setelah Bu Ati sudah ketemu kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan keluarga dan suami, mungkin kita bisa bincang-bincang lagi nih. Kira-kira Bu Ati terlambat lagi nggak ke sekolah gitu kan? Jadi harapannya setelah kita bertemu, setelah saya benar-benar mengeksekusi rencana saya tadi, bahwa saya coba minta keluarga membantu, suami juga coba mengambil peran untuk itu. Ya harapan saya saat saya ketemu Ibu Cut, saya tidak menunjukkan keresahan saya lagi. Saya sudah bilang, Bu Cut, saya sudah selalu on time dan hadir gitu ya. Dan saya juga bersyukur bahwa bincang-bincang kita hari ini tuh hasilnya bahwa Bu Ati jadi yang terbaik gitu. Amin ya. Makasih ya Bu Cut ya. Saya izin kembali ke kelas ya Bu Cut. Kebetulan setelah ini ada les. Makasih loh sekali lagi Bu Cut waktunya. Sama-sama Bu Ati. Makasih. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam. Ibu-ibu berdua tadi luar biasa coachingnya. Tadi menurut catatan saya sangat bagus dan sangat mengena. Sampai ke titik temu ada solusi penyelesaian bagi masalahnya Ibu Ati. Secara keseluruhan saya sudah melihat apresiasi kehadiran penuhnya Ibu Cut pada masalah yang dialami oleh Ibu Ati. Kemudian ada mendengar dengan aktif,
Kemudian ada rasa empatinya di situ juga ada, dan mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga masalahnya bisa keluar dengan sendirinya. Kemudian untuk evaluasi jalur alur tirtanya juga sudah berjalan dengan baik. Kalau ada rentan 1 sampai 4 nih, saya beri ibu 4. Cockingnya sudah bagus. Harap coaching-coaching seperti ini bisa dilakukan pada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Ya, makasih Bu Emi. Assalamualaikum ibu-ibu hebat. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat skenario ketiga untuk coaching, di mana Ibu Ati berperan sebagai coachnya, Ibu Emi sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, pada kesempatan kali ini skenario yang sudah dibuat untuk coaching kita, saya harap bahwa ibu-ibu tidak melupakan 3 kompetensi inti yang harus dilakukan saat coaching, terutama untuk coachnya ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan bobot. Jadi saya mengharapkan bahwa di dalam skenario kita ini akan muncul 3 kompetensi ini, sehingga apa yang ingin kita sampaikan, kemudian apa yang nanti hasilnya bisa kita terapkan dengan baik. Baiklah, kalau begitu kita mulai untuk proses coachingnya. Silahkan untuk Ibu Ati untuk dan Ibu Emi untuk memulai coaching. Oke. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Emi. Akhirnya kita ketemu ya. Kalau tadi Bu Emi WA nih ajak nih, terus saya banyak alasan sibuk, dan alhamdulillah ya Bu Emi kita bisa ketemu. Apa nih yang bisa saya bantu Bu Emi? Gini, saya mau curhatan sedikit sama Ibu Ati. Minta waktunya boleh ya? Boleh. Oke. Ya. Jadi gini, saya lagi ikut program guru penggerak, kemudian ditugaskan untuk membuat komunitas. Nah, saya coba menerapkan praktik baik ini ke sekolah, tapi kenyataannya tidak semudah yang saya bayangkan. Banyak guru-guru yang belum terlalu apresiasinya kurang kalau menurut saya. Saya coba menyebarkan angket untuk secara sadar mau tergerak mengikuti komunitas yang akan kami bangun, tapi responnya hanya sedikit tuh Ibu. Jadi saya tuh agak bingung, saya caranya harus bagaimana lagi ya agar mereka mau tergerak. Karena menurut saya komunitas belajar itu sangat bagus, karena di situ kita bisa saling sharing, bagi pengalaman, tentunya semuanya untuk anak didik kita. Gitu nanti. Mantap nih cita-cita Bu Emi nih. Ini dalam program ya, program guru penggerak kalau saya tangkap. Bahwa Ibu Emi juga punya bagian dari program itu, bahwa harus membentuk suatu komunitas praktisi di sekolah, dan tentunya harus melibatkan nih rekan-rekan gurunya. Tapi yang Bu Emi lihat antusiasnya yang tidak begitu tinggi terhadap yang Ibu Emi rencanakan. Sejauh ini apa yang sudah Ibu Emi lakukan? Pertama, sebelum memulai kegiatan tentunya saya konsultasi dulu, minta izin dulu, soal dulu sama kepala sekolah bahwa saya punya niatan membuat komunitas belajar yang tujuannya saya tarakan kepada kepala sekolah. Beliau sangat apresiasi sebenarnya. Kemudian saya minta
beliau untuk saya luangkan waktu untuk saya biar bisa bertemu dengan guru-guru, rekan-rekan guru untuk menyampaikan niat saya. Nah, setelah itu namanya komunitas ya Bu, nggak boleh dipaksa. Jadi mereka saya harapkan dengan sukarela mau masuk ke komunitas yang saya buat. Di situ saya paparkan pada saat pertemuan itu dengan kepala sekolah, rapat kecil kami, saya paparkan bahwa maksud saya untuk membuat komunitas di sekolah, komunitas belajar di sekolah, gunanya saya utarakan untuk peningkatan mutu belajar kita, sharing-sharing ilmu dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak yang suka tuh banyak, yang mau ngikut banyak. Tapi saya bagi kategori dalam dua, ngikut saja, terus kemudian ada yang ngikut tahu gunanya untuk apa, dan kelompok ketiga yang tidak tahu mau ngapain. Ya. Nah, di antara 3 kelompok tersebut, yang ngikut mengerti banget, tahu tujuannya itu sekitar 60%. Yang ngikut saja karena disuruh kepala sekolah, karena sepengetahuan kepala sekolah itu sekitar 10%. Kemudian 20%-nya ini Bu yang nggak mau ngikut, atau mungkin maksud saya dia nggak ngerti atau nggak mau, antara dua itu. Ya, ya. Jadi artinya sudah ada kurang lebih 70% nih yang sudah merespon rencana Bu Emi. Apalagi bagus ya Bu Emi sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Tentu di sini Bu Emi sangat membutuhkan nih peran kepala sekolah yang punya personil ini kan kepala sekolah nih, dan Bu Emi mengambil cara yang tepat dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, sekarang yang menjadi kendala 30% ini nih Bu Emi yang ada tapi tidak tahu ini untuk apa. Kalau yang satu itu kan sebenarnya tahu tapi butuh masukan dari kepala sekolah kan untuk biar ikut. Kalau yang 60% ini sudah tahu dan mau, keinginan antusiasnya yang sangat tinggi. Lalu bagaimana Ibu Emi melihat apa yang menjadi masalah pada kita lihat lebih ke kelompok yang lebih sedikit ini ya Bu Emi ya, yang di 30% ini. 30% guru ini yang sama sekali hanya semacam tahu bahwa ada itu tapi tidak tahu seberapa pentingnya, apa manfaatnya bagi dia. Nah, kira-kira apa masalah yang ada pada mereka yang Ibu Emi lihat? Kalau saya lihat sih kelompok kecil ini merupakan kelompok-kelompok yang kurang berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Jadi ada informasi baik dari teman, jarang sekali mereka bisa menerimanya. Satu, kalau menurut saya mereka memang masalah besarnya kurang berkolaborasi. Terus yang kedua, rasa pentingnya suatu komunitas itu mereka sangat-sangat belum menikmati, belum merasakan pentingnya komunitas tersebut. Jadi Ibu Emi menilai bahwa ke 30% kelompok guru ini bahwa mereka punya semangat kolaboratif yang masih rendah ya Bu Emi ya, dan mereka tidak begitu terlalu merasa penting dalam komunitas. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu Emi lakukan untuk bisa membangkitkan semangat kolaboratif mereka itu, semangat berkolaborasi mereka, lalu kemudian bisa membangkitkan rasa bahwa berkomunitas itu penting sekali, karena Bapak Ibu suatu waktu akan membutuhkan informasi-informasi yang terjadi dalam komunitas itu. Kira-kira bagaimana Ibu Emi, menurut Ibu Emi untuk bisa membangkitkan rasa itu pada mereka? Sebenarnya Bu, saya sudah punya modal dengan 70% ini. Saya sudah punya modal nih. Nah, kemudian rencana saya akan gerakan semaksimal mungkin dari 70% yang saya yakin sudah ngerti banget tentang komunitas ini. Nah, dari situ mereka akan membiaskan. Jadi kan sisanya hanya 20 nih Bu. Kayaknya akan gampang kalau person by person. Nah, kemudian saya juga ada rencana, saya akan buat seperti pelatihan yang menarik.
dari 70 orang yang saya punya, nanti kita akan saling berbagi. Kira-kira tentunya dengan merekrut 20% dari seperti angket yang saya bagikan, kira-kira pelatihan apa yang menarik buat mereka. Ya. Nah, dari situ mungkin saya akan beri pelatihan tentunya yang menyangkut dengan pendidikan yang mereka suka. Dengan begitu mereka akan tahu, oh ternyata gunanya berkumpul itu begini loh. Komunitas itu berkumpul untuk apa sih? Nih bincang-bincang seperti ini. Di otak saya tuh adanya begitu, Bu. Oh ya, jadi luar biasa Bu. Jadi dengan 70 orang itu menjadi kekuatan Bu Emi sebagai agen ini ceritanya ya, agen pembias informasi. Jadi bisa menjadi apa namanya, daya dukung buat Bu Emi untuk memaksimalkan rencana Bu Emi. Lalu Ibu Emi merencanakan membuat angket yang kemudian akan disebarkan konsep-konsep pelatihan menarik yang menjawab kebutuhan mereka sehingga apa namanya semacam memprovokasi mereka untuk menyukai. Itu luar biasa. Nah, dari kedua atau namanya kedua rencana yang akan Ibu Emi eksekusi, mana nih yang akan menurut Ibu Emi yang akan Ibu Emi mau lakukan lebih cepat, lebih dulu kira-kira? Pelatihan. Setelah saya lihat, tentunya dari pendekatan person by person, mereka banyak yang belum, kalau dikasih pelatihan, mereka bersemangat. Karena satu, butuh sertifikat. Oh ya. Nah, nanti saya bekerja sama dengan pihak yang berwenang, tentu kami akan buat pelatihan yang bisa menerbitkan sertifikat yang gunanya mereka akan tahu kegunaan sertifikat itu kan. Kemudian tentunya jenis pelatihannya saya betul-betul selektif karena ini tahap awal, jadi harus yang betul-betul menarik minat dan berguna buat mereka di kelas. Contoh pelatihan tentang games dalam pembelajaran, kemudian pelatihan menampilkan pelajaran lebih efektif, lebih menarik. Saya rasa siapapun itu, saya rasa itu tuh paling jitu untuk menarik mereka. Ya. Ya, betul Bu Emi, karena Ibu Emi ini kan ada dalam komunitas guru. Ketika Ibu Emi goda mereka dengan pelatihan itu adalah mendesain pembelajaran yang efektif, menarik, menyenangkan, tentu kan mereka rasa ini yang kami butuhkan. Apalagi dengan menambahkan strategi-strategi ice breaking atau apa semacam games ya, tadi Bu Emi sampaikan bahwa dalam kelas Bu Emi itu kan tentu akan menarik nih, itu luar biasa Bu Emi. Dan saya merasa bahwa dengan rencana yang Ibu Emi akan lakukan itu tentu akan membuat si Bapak Ibu yang ada dalam kelompok 30% ini tentu mau tidak mau tergugah nih. Jadi termotivasi ya Bu Emi ya. Ini Ibu Emi kapan kira-kira mau lakukan pelatihan yang menarik ini? Kalau saya sih sepertinya juga mau dong jadi pesertanya Bu Emi nih kalau bikin pelatihan games-games. Kapan Ibu Emi mau eksekusi ini kegiatannya? Saya sebenarnya sudah ketemu dengan kepala sekolah. Kemudian ada waktu senggang sekolah yang dalam 2-3 hari ke depan. Kepala sekolah pun sudah mengizinkan, jadi dalam 2-3 hari ke depan saya sudah set tempatnya, kemudian dengan yang 70 tadi kami sudah merangkum materinya, kemudian handout untuk peserta sudah kami rancang semua, kemudian termasuk tempat dan lain sebagainya sudah kami siapkan. Jadi 2-3 hari ke depan saya dan tim saya akan laksanakan. Wow, mantap ya. Jadi Ibu Emi benar-benar mendapat dukungan ya. Tim Bu Emi juga akan siap membantu ya. Jadi tim ini benar-benar orang yang ada di sekitar Bu Emi ya. Guru-guru juga yang akan terlibat ya. Luar biasa Bu Emi. Jadi benar-benar mendapat dukungan dari rekan, mendapat dukungan dari kepala sekolah, itu yang paling penting, sehingga memobilisasi ke 30 untuk tergabung menjadi 100%. Benar sekali itu. Bisa jadi lebih maksimal. Saya jadinya penasaran nih Bu, setelah ketemu nanti kegiatannya nanti, saya pengen dengar cerita dari Bu Emi Bu. Ternyata akhirnya semua mau gabung Bu, masuk ke dalam komunitas. Nah, saya sangat penasaran yang itu. Jadi Bu Emi, nah sekarang gimana nih perasaannya Bu Emi setelah Ibu Emi cerita? Tadi awalnya kan pengen berbagi menyangkut rencana. Nah sekarang bagaimana nih perasaan Bu Emi setelah bercerita? Saya tuh rasa begini,
saya jadi jalannya tuh terbuka begitu. Oh, padahal sebenarnya di kepala saya tuh sudah ada. Hanya saya butuh teman bicara untuk membangkitkan lagi niat saya dalam curhatan begitu. Jadi Ibu Ati terima kasih sekali. Tadi itu sudah yang di otak tuh ada Bu, tapi nggak bisa terungkap. Tapi berkat Ibu Ati menggali, akhirnya saya tadi langsung mencatat Bu. Oh ini nih rupanya ya. Jadi itu, jadi makasih sekali loh Bu. Dan boleh tidak Bu, saya menjadi peserta pelatihan nanti kan penasaran Bu. Boleh banget. Baik ya Bu Emi, luar biasa. Jadi saya harap sukses Bu Emi nanti ke depannya untuk kegiatan pelatihannya dan semuanya memberikan respon yang positif, apresiasi terhadap kegiatan yang Ibu Emi buat. Jadi harapan saya ya apa yang menjadi rencana Bu Emi bisa terjadi. Makasih ya Bu Emi ya sudah berbagi. Saya juga senang mendengar cerita Bu Emi, juga menjadi pengalaman tersendiri buat saya. Kita masih mau lanjut ngopi-ngopi. Saya nanti ya Bu ya, saya setelah saya selesai kegiatan, saya minta waktu coaching lagi ya. Boleh. Jadi biar kita bisa melihat, saya akan menceritakan ke Ibu keberhasilan sekalian saya. kita ngopi-ngopi ya Bu Emi ya. Ayo, Ya Bu. lama nggak bersua. Oke, makasih ya Bu Emi ya. Sehat-sehat selalu Bu Emi ya. Amin. Sama-sama ya Bu Ati. Ya. Luar biasa ya, tadi Bu Emi dengan Bu Ati proses coachingnya berjalan sangat bagus sekali, santai, rileks ya, sehingga apa yang mau dicapai, tujuan yang mau dicapai itu bisa didapat semuanya ya. Oke, jadi tadi proses coachingnya yang saya amati ya, 3 kompetensi itu semuanya ada dalam proses coaching ini. Coachnya hebat, coachingnya juga sangat luar biasa, sehingga proses coaching ini juga menjadi sangat luar biasa. Secara keseluruhan kehadiran penuh ditampilkan oleh Ibu Ati, sehingga Ibu Ati bisa mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Ibu Emi sebagai coachingnya. Kemudian Ibu Ati juga mendengarkan curhatan Ibu Emi dengan kesadaran penuh atau mendengarkan dengan rasa, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali atau memunculkan potensi-potensi yang sebenarnya sudah ada dalam Bu Emi tapi tidak disadari oleh Bu Emi, sehingga apa yang mau disampaikan itu bisa tercapai. Kemudian di dalam percakapan coaching ini juga langkah-langkah tirtanya sudah muncul semua, mulai dari tujuan untuk mencapaikan apa yang ingin dicapai dalam coaching. Ibu Ati sudah bisa menggali semuanya dengan percakapan dan diskusi-diskusi tadi, sehingga Ibu Emi bisa mengeluarkan tujuannya dengan baik. Kemudian Ibu Ati juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Ibu Emi atau coach menyadari bahwa apa yang menjadi permasalahannya di dalam coaching ini. Kemudian Ibu Ati juga sudah menyampaikan pertanyaan yang membangkitkan potensi, sehingga Ibu Emi punya rencana untuk menjalankan apa yang ingin dicapai gitu. Kemudian Ibu Ati juga sudah menyampaikan pertanyaan yang bisa membangkitkan tanggung jawab dan komitmen, sehingga Ibu Emi pun mempunyai komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah Ibu Emi rencanakan dengan potensi dan kekuatan yang sudah Ibu Emi miliki. Sehingga tujuan yang akan dicapai itu hasilnya adalah Ibu Emi mendapatkan solusi, kemudian apa yang ingin dicapai di akhir coaching ini semuanya sudah bisa dilakukan dengan baik ya. Jadi proses coaching kita hari ini sangat-sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat kita bertiga. Terima kasih Bu Cu.